Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai statistika bagian yang ke-1. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya kita dapat mempresentasikan data tersebut. Sebetulnya statistika ini kalian pernah pelajari di SD maupun di SMP, tapi mungkin masih statistika yang sederhana. Di kelas 12 ini kalian akan mempelajari yaitu penyajian data. Pada penyajian data, kalian akan belajar mengenai tabel distribusi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian kalian akan belajar mengenai ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data, kalian akan belajar mengenai rata-rata, modus, median, kuartil atas dan bawah, serta desil. Nah, yang berikutnya yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Pada ukuran penyebaran data, kalian akan belajar mengenai jangkauan, jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Nah, pada penyajian data, kita akan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Kita lihat contohnya, nilai ulangan matematika kelas 12. Kita lihat nilainya ada 5, 4, 6, 8, 7, 9, 8, 4, 6, 7, dan seterusnya sampai ke 6. Kemudian kita akan membuat tabel distribusinya. Kita lihat judulnya tabel distribusi nilai ulangan matematika kelas 12. Kemudian kita buat tabel ya, terdiri dari 3 kolom. Yang pertama yaitu kita buat di sini nilai. Kemudian yang kedua yaitu turus dan yang ketiga yaitu frekuensi. Nah, untuk nilai, kita lihat di sini dari nilai yang paling rendah dulu. Nilai paling rendah yaitu 4, kemudian dilanjutkan dengan 5, 6, 7, 8, 9, dan yang tertinggi 10. Kita urutkan dari yang terendah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk mengisi turus, turus ini sebetulnya kalian suka pakai ketika kalian melakukan pemilihan ketua kelas. Ketika kalian sudah melakukan pemungutan suara, kalian menghitung berapa banyak suara yang masuk, yaitu biasanya kita menghitungnya dengan menggunakan turus. Nah, di sini kita pakai untuk lihat, di sini nilai, nilai 4. Kita lihat di sini nilai 4 ada 1, kita masukkan di sini terusnya, gambar 1, ditulis 1. Kemudian di sini ada 4 lagi, ditulis lagi di sini 1. Jadi terusnya ada 1, 2. Di sini tulis 2. Nah, 2 ini merupakan frekuensi ya. Jadi banyaknya nilai 4 ada 2. Kemudian untuk yang nilai 5, kita tulis di sininya tulisnya 1. Kemudian di sini ada lagi 5, 1 lagi. Di sini ada 5 lagi, 1. Jumlah terusnya 1, 2, 3. Maka frekuensinya ada 3. Untuk nilai 6, kita lihat di sini 1. Kemudian 2, kemudian 3, 4, yang ini ya, 4. Nah, di sini yang untuk 5, ya di sini ada 1, 5. 5 itu tidak di samping sini, tapi di sini, coret 4-nya. 1, 2, 3, 4, maka yang kelimanya dicoret di sini. Nah, di sini 1 lagi, ada 6. Nah, di sini tulisnya 1, 2, 3, 4, 5 dengan coretan ini. 1, 1, jadi 6. Maka frekuensinya ada 6. Kemudian untuk yang nilai 7, sini 1, terus 1, buat terusnya 1. Sini, terus lagi 2, 7 lagi di sini ada. Kemudian 3, di sini ada lagi 4. Jumlah terusnya 1, 2, 3, 4, maka frekuensinya 4. Nah, untuk yang 8 kita lihat di sini 1. Kemudian ini 2, kita buat di sini 2, terusnya.
kemudian 3, 4, nah di sini 4, nah 1, sini ada 1, 5, nah coret 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka frekuensinya ada 5. Kemudian yang 9 kita lihat di sini, hal ini dulu yaitu 1, 2, kemudian 3, 1, 2, 3, 3, 10, ya di sini 1, kemudian di sini 1, ada 2, 1, 2, maka frekuensinya ada 2. Kita tata seluruhnya 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Total seluruhnya ada 25. Maka ini inilah yang disebut dengan tabel distribusi data tunggal ya. Kita lanjut dengan yang berikutnya, itu diagram batang. Kita lihat contohnya, jumlah lulusan SMAX tahun 2016 sampai tahun 2020. Tahun, kemudian jumlah. Tahun 2016 ada 150, 2017 180 dan seterusnya sampai tahun 2020 yaitu ada 280. Kita buat diagram batangnya. Kita beri judul lulusan SMAX tahun 2016-2020. Nah, untuk sumbu X ya yang horizontal ini adalah tahunnya ini ya. 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 kita buat di sininya tahun. Sedangkan untuk sumbu Y itu banyaknya lulusan, itu jumlah. Ya. Ada berapa di sini kita lihat, karena di sini rata-rata selisihnya 50, kata kita buat di sininya 0, 50, 100, 150, 200, 250 dan 300. Kita lihat untuk 2016. Di sini jumlah seluruhnya ada 150 2016. Nah, kita lihat di sini ya. Batasnya 150. Kita buat kotak ya dengan batas 150. Nah, ini untuk 2016. Kemudian 2017. Di sini 180. Nah, di sini. Tarik batasnya ya. Dibuat kotak 2017. Kemudian di tahun 2018 ada 200 batasnya ini. Tarik. Nah, lihat di sini. Buat kotak ya. 2018. Kemudian di tahun 2019 ada 250 batasnya ya. Oke, buat 250 kan batasnya 250 dibuat kotak 2019. Kemudian di 2020 ada 280 dibuat kotak. Nah, ini ya di 2280. Sini 180. Dan di tahun 2020 buat kotaknya ya. Nah, inilah diagram batang untuk data tunggal. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu diagram garis. Kita lihat contohnya, jumlah pemakaian air selama 6 bulan periode Januari sampai Juni di sebuah rumah makan Sari Rasa. Kita lihat di sini bulan, kemudian ini pemakaian dalam meter kubik. Januari 40, Februari 50, Maret 35, dan seterusnya sampai Juni 60. Kita buat diagram garisnya, kita beri judul pemakaian air rumah makan Sari Rasa pada periode Januari sampai Juni. Nah, untuk ini ya, yang sumbu X ya, itu adalah bulan. Itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Kita lihat tulis bulan. Kemudian untuk yang sumbu Y, yaitu jumlah pemakaian dalam meter kubik. Karena ini selisihnya hampir 10, maka kita mulai dari sini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. 70 ya. Sampai 70 saja sudah cukup karena datanya cuma sampai kepada 60. Nah, kita lihat di sini untuk bulan Januari, di sini makannya 40, maka dilihat di sini 40. Tarik. Di sini Januari 40. Kemudian kita beri titik sini. Kemudian Februari, di sini 50, 50, tarik. Februari 50, beri titik di sini.
Kemudian di bulan Maret 35 berarti 30 antara 30 dengan 40 di sini ya, Maret 35. Kemudian April 40 sini, 40 April. Kita buat titik di sini. Kemudian Mei 55 tarik ya, ini 50 itu antara 50 dengan 60 tarik ke sini, kemudian tarik. Nah, di sini titik bulan Mei. Kemudian di bulan Juni ada 60 meter kubik. Kita lihat di sini 60, kemudian tarik titiknya di sini. Nah, hubungkan titik-titik ini, ya, titik-titik tadi dengan menggunakan garis. Nah, ini garisnya. Nah, ini. Maka inilah yang disebut dengan diagram garis. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu diagram lingkaran. Terlihat contohnya. Tapi berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kecamatan menurut tingkat sekolah pada tahun 2005. Lihat di sini tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian di sini banyaknya siswa SD 175 orang, SMP 600 orang, SMA 225 orang. Kita lihat penyelesaiannya. Jumlah seluruh siswa yaitu total seluruhnya kita jumlahkan 175 tambah 600 tambah 225 yaitu 1.000 orang. Kita lihat di sini SD-nya 175, SMP 600, dan SMA 225. Kita akan menentukan presentasi masing-masing ini tingkat pendidikan. Kita lihat yang untuk siswa SD, lihat di sini SD itu ada 175 per. Lihat di sini. Ya, jumlah seluruhnya ada 1.000 orang. 175 per 1.000 dikali 100% yaitu 17,5%. Kemudian untuk siswa SMP kita lihat di sini. Ada 600 dibagi 1.000 total seluruhnya dikali 100% yaitu 60%. Yang berikutnya siswa SMA yaitu di sini ada lihat 225 per total seluruh ini ya. 1.000 dikali 100% yaitu 22,5%. Kemudian kita akan menentukan besarnya sudut pada masing-masing. Kita lihat siswa SD, sama ya di sini kalau tadi menggunakan persen berarti dikalikan dengan 100%, nah ini kita akan menentukan besar sudut masing-masing kita menggunakan tidak lagi dengan persen, tapi dengan menggunakan derajat yaitu apa? Tadi satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat, maka 175 per 1.000 dikali 360 derajat yaitu 63 derajat. Kemudian untuk siswa SMP 600 per 1.000 dikali dengan 360 derajat itu 216 derajat. Siswa SMA 225 per 1.000 dikali 360 derajat sama dengan 81 derajat. Nah, kita buat diagram lingkarannya ya. Di sini nah, kalau untuk SD kita lihat di sini ada 17,5%, di sini SD 63 derajat. Nah, kalau sampai sini kan 90 ya. Nah, 63 derajat di sini. SD ya 17,5%. Yang berikutnya yaitu SMP yaitu SMP 216 derajat. Ini ya. Kalau sini sampai sini 180. Nah, sini 216 derajat itu 60%. Kemudian SMA ini 22,5% di sini. Berarti berapa di sini? 81 derajat. Nah, lihat disesuaikan dengan warnanya. Kalau untuk SD di sini, SMP, ini SMA. Nah, kalian bisa menggunakan arsiran jika di buku kalian, ya. Itu saja materi pada statistika bagian yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe.